Dalam penetapan DPO yang telah diputus dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki ciri-ciri yang sudah dijelaskan dalam putusan. Pertanyaannya, boleh atau tidak dirubah ciri-ciri tersebut dalam penetapan DPO pihak kepolisian? Padahal ciri-ciri tersebut sudah ada dalam putusan pengadilan. Mohon izin yang mulia, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa penyebutan adresat itu dijadikan sebagai petunjuk bagi penyidik. Tugas penyidik adalah menindaklanjuti petunjuk tersebut yang ada dalam putusan pengadilan. Mohon izin ahli, pertanyaan kami itu boleh atau tidak ciri-ciri DPO yang termuat di dalam putusan dirubah oleh penyidik tidak sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam putusan, boleh atau tidak? Bisa menjawab ahli? Saya tidak menjawab berkaitan dengan hal itu yang mulia. Baik, terima kasih, cukup yang mulia. Mohon izin yang mulia, mohon izin yang mulia. Jadi yang tadi saya sampaikan terakhir yang mulia, saya yang mulia, izin yang mulia. Yang tadi saya jawab terakhir itu saya tidak menjawab, bukan berarti saya tidak bisa menjawab. Itu berbeda. Demikian yang mulia. Kami paham. Mohon izin yang mulia, dalam putusan yang kami ajukan tiga terpidana tidak ada ciri-ciri yang dituliskan sebagaimana putusan. Ya, kita nanti itu aja. Kita untuk perdebatan ini. Ya, silakan lanjutkan kalau ada lagi. Ya, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, saya hanya menyimak tadi keterangan ahli bahwa atas adanya laporan seseorang, maka untuk menetapkan tersangka itu harus dilakukan pemanggilan. Apabila itu tidak dilakukan, bagaimana menurut pendapat ahli? Mohon izin yang mulia, apa saya tadi berpendapat demikian? Betul, ini saya catat. Saya catat bahwa apabila ada laporan itu harus ada pemanggilan. Tapi jika pemanggilan itu tidak dilakukan, ini perkaranya ada laporan loh, ahli. Nah, ini kan ada laporan. Nah, apabila ada pelapor tapi tidak dilakukan pemanggilan terhadap calon tersangka, itu bagaimana menurut pendapat ahli? Saya catat semua keterangan ahli. Mohon maaf. Jadi mohon maaf jangan diulang-ulang. Oh, saya tadi sudah menjelaskan. Jadi mohon maaf ahli, dijelaskan saja karena saya catat. Ya. Oke. Yang mulia. Ulang lagi aja lah. Kadang-kadang kan kita ada waktunya, kita kadang-kadang menoleh atau apa, kadang-kadang kita. Silakan. Ya. Nah. Ini. Baik yang mulia, jadi yang ini saya sampaikan bahwa tadi ketika saya ditanya, kan dalam satu proses hukum terhadap adanya satu peristiwa pidana. Jangan berisiknya, ini suaranya feedback ini. Lanjutkan ahli, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi yang ini saya sampaikan yang mulia, ketika ada satu proses peristiwa pidana atau tidak pidana, tadi saya mulai dari bahwa tindak pidananya itu bisa saja didahului dengan adanya satu laporan atau tidak didahului dengan laporan. Nah, ketika kemudian ada satu tindak pidana yang kemudian ada kaitannya dengan satu peristiwa pidana sebelumnya yang sudah dilakukan proses hukum, ya, karena peristiwa pidananya itu dilakukan adanya satu delneming atau penyertaan tindak pidana di mana pelakunya lebih dari satu orang, maka proses hukumnya kan bisa saja tidak sekaligus. Nah, dalam hal yang tadi disampaikan oleh baik itu oleh yang mulia, oleh termohon maupun oleh pemohon tadi, ada putusan pengadilan yang menyangkut adresat DPO tadi. Maka yang saya sampaikan, kalau ada hal yang seperti ini, penyidik kemudian adresat yang ada dalam putusan pengadilan itu dijadikan sebagai petunjuk untuk menindaklanjutinya dalam proses itu. Nah, pemanggilannya ya tergantung dari
penyidik mau memanggil siapa saja, apakah mau memanggil saksi atau memanggil pihak ahli dan seterusnya, kan tergantung dari kewenangan penyidik. Karena penyidik tentu mempunyai satu pertimbangan tersendiri. Saya tidak tahu penyidik, kan begitu. Yang paling penting tugas utama penyidik itu adalah mencari, menemukan alat buktinya itu tadi. Demikian Yang Mulia jawaban saya.